Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang angka penting. Pengukuran dengan alat ukur sangat berbeda dengan menghitung. Ketika melakukan penghitungan akan diperoleh hasil yang pasti, tetapi dalam pengukuran belum tentu. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena ketika menghitung digunakan rumus-rumus yang sudah jelas dan pasti, serta kita juga bekerja dengan angka-angka yang pasti pula. Adapun pada alat ukur, ketelitian alat tidaklah sama. Misal, jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm, sedangkan mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Misalnya kita mengukur ketebalan plat, apabila digunakan jangka sorong akan diperoleh angka 5,3 mm. Tetapi dengan mikrometer skrup didapatkan angka 5,28 mm. Angka tersebut ada yang pasti dan ada yang taksiran. Pada pengukuran pertama diperoleh 5,3 mm, di mana angka 5 adalah angka pasti, sedangkan angka 3 adalah angka taksiran. Pada pengukuran kedua diperoleh angka 5,28. di mana angka 5 dan 2 adalah angka pasti dan angka 8 adalah angka taksiran. Angka-angka hasil pengukuran baik yang pasti maupun angka taksiran dinamakan angka penting. Dalam menghitung jumlah angka penting, kita harus mengikuti aturan atau ketentuan angka penting. Aturan atau ketentuan angka penting yaitu 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh dapat kalian lihat sebagai berikut. 2. Semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. 3. Semua angka 0 yang digunakan untuk menentukan letak desimal bukan angka penting. Atau semua angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 dalam bilangan desimal bukan angka penting. 4. Semua angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. 5. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan tidak dengan tanda desimal adalah angka tidak penting, kecuali bila terdapat penjelasan khusus, misalnya berupa garis bawah di bawah angka terakhir yang masih dianggap angka penting. Aturan berhitung dengan angka penting.
1. Penjumlahan dan pengurangan. Banyaknya angka penting dari hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Contoh, 42,56 ditambah 36,1. 42,56, angka 4 dan 2 merupakan angka pasti, sedangkan angka 5 dan 6 adalah angka taksiran. 36,1, angka 3 dan 6 adalah angka pasti, sedangkan angka 1 adalah angka taksiran. Jika kita jumlahkan, 42,56 ditambah 36,1 hasilnya adalah 78,66. Dari hasil 78,66, angka 66, 6 dan 6 ini adalah angka taksiran. Berdasarkan aturan berhitung dengan angka penting, hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Maka 78,66 kita bulatkan menjadi 78,7. 78,7, angka 7 adalah angka taksiran, sehingga hasil penjumlahannya hanya mengandung satu angka taksiran. 2. Perkalian dan pembagian. Banyaknya angka penting dari hasil perkalian atau pembagian sama dengan banyaknya angka penting yang paling sedikit di antara kedua faktor itu. Contoh, 4,22 kali 2,1. Dari hasil perkalian, 4,22 dikalikan 2,1 hasilnya adalah 8,862. Nah, berdasarkan aturan berhitung dengan angka penting untuk perkalian, maka banyaknya angka penting hasil dari perkalian mengikuti yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. 4,22 memiliki 3 angka penting, sedangkan 2,1 memiliki 2 angka penting. Jadi nanti hasil dari perkalian ini harus memiliki atau mengandung 2 angka penting. Tadi hasil perkalian ini adalah 8,862. Ini artinya hasil perkaliannya memiliki 4 angka penting. Nah, bagaimana supaya tinggal menjadi 2 angka penting? Maka caranya adalah dengan dibulatkan. 8,862 dibulatkan menjadi 8,9. Begitu juga untuk pembagian. Contoh, 8,8 dibagi 1,222. 8,8 memiliki 2 angka penting, sedangkan 1,222 memiliki 4 angka penting. Jika ini dibagi akan menghasilkan 3,6903 yang memiliki 5 angka penting. Berdasarkan aturan pembagian angka penting, maka tadi banyaknya angka penting hasil pembagian mengikuti yang angka pentingnya paling sedikit, yaitu seharusnya hasilnya hanya memiliki 2 angka penting. Maka caranya sama, 3,6903 kita bulatkan menjadi 3,7. Tiga, pemangkatan dan penarikan akar.
Banyaknya angka penting dari hasil pemangkatan atau penarikan akar sama banyaknya dengan angka penting yang dipangkatkan atau yang ditarik akarnya. Contoh, 1,4 pangkat 3 sama dengan 2,744. 1,4 memiliki dua angka penting, sedangkan 2,744 memiliki 4 angka penting. Menurut aturan angka penting, perpangkatan bilangan hasilnya memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting bilangan yang dipangkatkan, sehingga seharusnya hasilnya juga mengandung dua angka penting. Maka 2,744 kita bulatkan menjadi 2,7 yang memiliki dua angka penting, sehingga 1,4 memiliki dua angka penting, hasilnya 2,7 juga memiliki dua angka penting. Begitu juga dengan penarikan akar. Contoh, akar 2,56 sama dengan 1,6. 2,56 memiliki 3 angka penting, sedangkan 1,6 hanya memiliki 2 angka penting. Menurut aturannya tadi, maka hasilnya seharusnya memiliki 3 angka penting juga. Nah, sehingga bentuk 1,6 ini kita ubah menjadi 1,60 sehingga memiliki 3 angka penting. Ingat, ini hanya mengubah 1,6 menjadi 1,60 tanpa mengubah nilainya. Empat, perkalian antara bilangan penting dengan bilangan eksak. Perkalian atau pembagian antara bilangan penting dengan bilangan eksak menghasilkan angka penting yang sesuai dengan jumlah bilangan pada angka penting. Contoh, 12,5 kg kali 15. 12,5 memiliki 3 angka penting, sedangkan 15-nya adalah angka eksak. Maka nanti hasil dari perkalian ini harus mengandung 3 angka penting. 12,5 kali 15 hasilnya adalah 187,5, memiliki 4 angka penting. Nah, padahal tadi hasilnya harus mengandung 3 angka penting. Maka 187,5 ini kita bulatkan menjadi 188. Demikian tadi pembahasan kita mengenai angka penting. Semoga dapat menambah pemahaman kalian dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.